بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Usulu As-Sittah, 6 landasan dalam aqidah. Pembahasan atau landasan yang ketiga, Al-Aslur Rabi', Al-Aslul Thalith. Landasan yang ketiga, Al-Aslul Thalithu, anna min tamami al-ijtima'i as-sam'u, anna min tamami al-ijtima'i as-sam'a wa ta'ata liman ta'ammara alayna walau kana abdan habasyiyan. Anna min tamami al-ijtima'i as-sam'a wa ta'ata liman ta'ammara alayna walau kana abdan habasyiyan. Dasar yang ketiga, landasan yang ketiga adalah bahwa merupakan kesempurnaan persatuan yang ia adalah landasan kedua. Landasan kedua, Allah perintahkan kita untuk bersatu dalam agama dan melarang dari berpecah belah. Yang ketiga ini bahwa kesempurnaan atau merupakan kesempurnaan persatuan yang diperintahkan itu adalah as-sam'a wa ta'ah, mendengar dan mentaati, liman, terhadap orang ta'ammara alaina, yang menjadi amir atas kita, menjadi pemimpin atas kita, walau kana abdan habasyiyan, meskipun yang menjadi pemimpin itu seorang budak Habasyah, meskipun dia yang berhasil menjadi pemimpin tersebut adalah seorang budak Habasyah, abdan habasyiyan, mujadda'al atraf, kata Nabi SAW, yang cacat ya organ-organ tubuhnya, meskipun ada dari sisi persyaratan tidak memenuhi, tetapi dia sah menjadi pemimpin, yang memimpin mengurusi kita. Maka as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan mentaati, merupakan perintah agama yang menjadi pelengkap dari melaksanakan perintah bersatu dan meninggalkan, menjauhi perpecahan. Persatuan yang telah kita pelajari, yang diperintah oleh Allah, merupakan dasar kedua dari dasar-dasar yang 6 ini. Sarana yang paling utama adalah bersatu di dalam marji', dalam pengambilan agama, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Maka jika kamu
berbeda pendapat, bersilang pendapat, ya, dalam satu urusan, maka kembalikanlah kepada Allah, maksudnya kepada kitabullah, dan kembalikanlah kepada Rasulnya, itu kepada sunnah Nabi SAW. Ini adalah sarana persatuan yang hakiki. Tidak akan mungkin persatuan diraih bila mana tidak menyatukan, ya, pengambilan sumber agama. Tidak akan mungkin bersatu. Dengan segala macam sarana pun tidak akan mungkin diraih persatuan yang hakiki. Ya. Ini yang diisyaratkan oleh Allah ketika dia mengingatkan orang-orang Ansar, ya, bahwa dahulu mereka berpecah-pecah. Kemudian Allah persatukan mereka dengan wahyu, dengan agama yang diturunkan kepada Nabi SAW. Dan itu pula yang diingatkan oleh Nabi kepada mereka ketika pembahagian harta rampasan Hunain. Karena harta rampasan Hunain itu dipusatkan oleh Nabi untuk mu'allaf yang baru masuk Islam dari orang-orang Mekah. Sementara orang Ansar tidak diberikan sedikit pun. Dan mereka sebagai manusia biasa merasa ada kejanggalan dan langsung datang kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW mengatakan, tidakkah kalian ingat ketika dahulu kalian berpecah belah, bermusuh-musuhan, berperang, kemudian Allah satukan kalian dengan saya, kata Nabi SAW. Jadi persatuan yang hakiki diraih dengan mengembalikan sumber pengambilan agama, yaitu Al-Quran dan Sunnah sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat tadi. Kemudian yang kedua, di antara penyempurna, ya, meraih persatuan tersebut adalah patuh dan taat kepada pemimpin. Ya, patuh dan taat kepada pemimpin merupakan sarana persatuan syar'i. Agama yang menyatakan bahwa ketika rakyat itu patuh dan mendengar pemimpin, maka akan terjadi persatuan. Bila mana pemimpin itu tidak ditaati dan tidak dipatuhi, maka terjadi perpecahan. Semua ingin menentang dan tidak mau untuk mematuhi apapun aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemimpin. Dan ini sarana perpecahan yang luar biasa. Ya. Akan memunculkan berbagai macam kelompok-kelompok ketika mereka menganggap pemimpin tidak berhak untuk ditaati dan dipatuhi. Dan ini sarana perpecahan yang luar biasa, fitnah yang luar biasa. Makanya agama kita mengharamkan memberontak kepada pemimpin. Mengharamkan. Nabi SAW mengatakan, isma' wa ati'. Dengarlah dan taati. Wa in akhadha malaka wa daraba dhahraka. Ya. Dengarkan dan taati sekalipun mereka merampas hartamu atau memukuli punggungmu. Maksudnya kezaliman terjadi. Tetapi kewajibanmu adalah mentaati dan mendengar. Sementara kelalaian mereka bukan hakmu untuk menghukum mereka. Ya. Lakum ma alaikum. Ya, bagi kalian adalah apa yang diperintahkan oleh Allah untuk kalian lakukan, sementara bagi mereka apa yang diperintahkan oleh Allah untuk mereka. Kewajiban yang diperintahkan oleh Allah adalah mendengar dan mentaati, sementara kewajiban mereka untuk menegakkan keadilan. Tetapi jangan sampai kedua belah pihak melakukan kezaliman lantaran kesalahan salah satu pihak dari kedua belah pihak tersebut. Ini dasar dan ini merupakan landasan, merupakan usulul i'tiqad, merupakan landasan akidah dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mentaati dan mendengar, ya, orang yang menjadi pemimpin sekalipun mungkin secara kriteria bukan pemimpin. Ya, kalau ada pemilihan dia tidak berhak untuk menjadi pemimpin. Tapi karena mungkin dia
berhasil untuk menggulingkan sebuah pemerintahan dan dia mampu, ya, budak Habasyah ini mampu untuk menormalkan kembali keadaan dan bisa untuk mengendalikan situasi dan kondisi sehingga terkontrol keadaan, aman kembali. Maka caranya mendapatkan kepemimpinan itu tidak benar, tetapi setelah dia mendapatkan, ya, dia sudah, ketika semua sudah atau mayoritas sudah menerima keadaan, maka dia sudah menjadi pemimpin yang wajib didengar dan wajib ditaati, walaupun caranya tidak benar. Ya. Kemudian beliau mengatakan, fabayyana Allahu lahu hadza bayanan syai'an kafiyan biwujuhin min anwa'il bayani syar'an wa qadaran. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, menerangkan perkara ini dengan penjelasan yang menyebar dan keterangan yang cukup dengan berbagai macam cara Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang ini. Baik itu secara syar'i, yaitu tuntunan agama, atau menjelaskan tentang kepemimpinan-kepemimpinan yang terjadi secara qadaran dan wajib juga ditaati. Tsumma sara hadzal aslu, namun landasan ini menjadi la yu'raf inda aktsari man yadda'il ilma, tidak dikenal di tengah-tengah orang-orang yang dianggap berilmu. Dia dianggap berilmu, menjadikan rujukan agama, tetapi landasan ini mereka tidak kenal, sehingga mereka melanggarnya. Fa kaifal amalu bihi, kalau mengerti saja tidak, dan itu bukan di tengah-tengah atau di antara orang-orang awam, justru di kalangan orang-orang yang berilmu tidak sama sekali mengerti tentang landasan ini, bagaimana nampak dalam penerapan? Tidak akan mungkin nampak, terlihat dengan jelas dalam penerapannya. Mengetahui saja tidak mungkin diterapkan. Ya. Bahkan ketika ada orang yang mengingatkan, bisa jadi yang mengingatkan dianggap tidak mengetahui. Ya. Karena di tengah-tengah mereka, orang-orang yang dianggap berilmu tersebut menganggap justru yang mereka lakukan dari penentangan terhadap penguasa adalah itu sikap yang benar. Padahal sikap yang benar kebalikannya. Kalau mereka tidak mengerti, orang-orang yang dianggap berilmu, tidak akan mungkin kita lihat dalam penerapannya. Baik di antara mereka orang-orang yang dianggap berilmu, apalagi di tengah-tengah orang awam. Makanya sekarang semua bisa untuk berbicara tentang kesalahan-kesalahan pemerintah, penguasa, dimanapun saja, di tengah jalan, di kedai kopi, di mimbar-mimbar, semuanya berbicara. Karena menganggap bahwa ini bukanlah sebuah perkara yang prinsip dalam agama, bukan suatu perkara yang merupakan landasan, bukan aslun, tetapi perkara yang biasa. Karena memang di tengah para orang-orang yang dianggap berilmunya, mereka melihat kenyataannya justru seperti itu. Padahal landasannya itu, dan Nabi SAW banyak sekali menjelaskan tentang ini di dalam hadis-hadisnya, tentang wajibnya mentaati waliyul amri. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, kemudian orang-orang yang memegang urusan di antara kalian, itu pemimpin. Ya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata para ulama bahwa persatuan yang diperintahkan di landasan yang pertama tidak akan sempurna kecuali dengan mentaati waliyul amri. Maka tidak akan ada persatuan tanpa ada pemimpin. Tidak akan terbayangkan oleh kita ketika tidak ada pemimpin. Akan mungkinkah terjadi persatuan? Sama sekali tidak akan mungkin terjadi persatuan.
Makanya kata para ulama dahulu ketika berbicara tentang masalah pentingnya masalah ini, dan dia masalah yang prinsip dalam agama, dan bahkan dia landasan dari landasan-landasan akidah, satu hari saja tanpa pemimpin ini lebih buruk akibatnya daripada sekian tahun dengan seorang pemimpin yang zalim. Ya. Lebih buruk akibatnya, lebih besar mafsadahnya daripada sekian tahun dengan kepemimpinan seorang yang zalim. Ini jelas. Ini fakta. Ya. Makanya bagaimana para sahabat melihat ini ketika Nabi SAW nampak bahwa ini menerapkan masalah ini, bahwa kepemimpinan itu harus ada. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, ya, sebelum proses melanjutkan pengurusan jenazah Nabi SAW, jenazah yang mulia, mereka terlebih dahulu memilih pemimpin, menetapkan, berbaiat kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, karena mereka tahu andai kata tidak ada yang menjadi rujukan pengambil keputusan, maka akan terjadi kekacauan. Makanya ketika selesai di baiat di Thaqifah Bani Sa'idah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala, maka dia mengambil keputusan di mana dikuburkan Nabi, ya, bagaimana prosesnya. Andai kata tidak ada yang menjadi rujukan pengambil keputusan, maka kacau balau. Semua mengatakan, yang ini mengatakan, oh begini sajalah, yang itu mengatakan begini sajalah, sehingga tidak ada persatuan. Dengan adanya pemimpin terjadi persatuan. Dan bila pun ada pemimpin tetapi tidak ada yang mau taat dan tidak ada mau mendengar apa yang diucapkan atau yang ditetapkan oleh seorang pemimpin, maka tidak akan mungkin diraih persatuan. Tidak akan mungkin diraih persatuan. Ya. Ini luar biasa agama kita. Ya. Bagaimana mengarahkan manusia ini untuk bersatu, kemudian untuk menghindarkan mereka dari berbagai macam bahaya. Karena kalau sudah tidak bersatu, berpecah. Dan perpecahan ini yang akan menghalalkan segala macam cara. Ya. Segala macam cara. Dan ini fakta. Kita melihat sebagian negara beberapa tahun yang lalu ketika terjadi pergolakan, awalnya memang ya kelompok-kelompok tersebut bersatu untuk menumbangkan kekuasaan, ya, yang memang kekuasaan itu kekuasaan batil, ya, benderanya bendera kufur. Mereka bersatu tetapi usaha mereka untuk berjuang itu tidak dengan satu tujuan. Nah, setelah berhasil ditumbangkan, nah, kemudian sesama mereka, kelompok-kelompok tersebut saling berperang, ya, saling memerangi, dan banyak korban. Salah satu dari mereka yang terbunuh zalim dalam keadaan terzalimi, dibunuh oleh kawan seperjuangan karena tidak ada pemimpin. Setelah yang tadi itu ditumbangkan, semuanya merasa bahwa mereka yang berhak menjadi pemimpin. Ya, ini luar biasa. Dan inilah menjadi landasan yang sangat penting dalam prinsip akidah, bahwa di antara cara untuk meraih persatuan yang diperintah oleh agama adalah patuh dan taat kepada pemimpin. Alaikum bis-sam'i wat ta'ah, kata Nabi. Hendaklah kalian mendengar dan mentaati, tetapi tetap dalam perkara yang ma'ruf. Dalam perkara yang ma'ruf. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada siapapun makhluk dalam rangka berbuat maksiat kepada Allah. Innamat ta'atu fi ma'ruf. Dalam riwayat yang lain, sesungguhnya ketaatan itu hanya pada perkara yang ma'ruf. Bila pemimpin membawa atau mengajak, membebankan kita untuk sebuah kemungkaran, tidak boleh ditaati. Ya, tidak boleh ditaati. Dan haram untuk mentaati mereka.
Karena ketaatan itu hanya pada perkara yang ma'ruf. Masalah ini sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, kemudian oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ini hadis Nabi SAW. Yang pertama wasiatnya untuk bertakwa kepada Allah, kemudian wasiatnya untuk mendengar dan mentaati siapapun yang memimpin. Ya. Bis-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Meskipun yang menjadi pemimpin kalian itu hamba budak Habasyah. Kenapa? Ini kata Nabi, dan ini berita dari Nabi. Fa innahu may ya'ish minkum, sesungguhnya siapa yang masih hidup di antara kalian atau berumur panjang, fasayara, maka dia akan melihat, menyaksikan ikhtilafan katsira, perpecahan yang banyak. Ya, perpecahan yang banyak. Ini sangat luar biasa. Terjadi setelah Nabi meninggal dunia. Ya. Antara penguasa-penguasa, antara dinasti Bani Umayyah, kemudian mereka kekuasaannya direbut oleh Bani Abbas, kemudian pertumpahan darah yang tidak terhitung jumlahnya untuk memperebut kekuasaan, karena ingin menggulingkan, ingin mengambil, ya, menggulingkan kekuasaan untuk mendapatkan kekuasaan. Terjadi fitnah yang besar. Maka agama menjadikan kepatuhan dan ketaatan kepada penguasa ini, kepada pemimpin ini adalah landasan yang penting dari landasan-landasan akidah. Karena untuk meraih, karena maslahatnya adalah untuk meraih persatuan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemimpin ya ditugaskan untuk mempersatukan umat. Ya. Untuk mengurusi masalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, masalah salat Idnya, salat Jumatnya, semua itu di bawah pengaturan mereka. Ya. Untuk membasmi kezaliman dan memberikan hak-hak kepada orang-orang yang berhak. Ya, ini semuanya adalah kewajiban pemimpin untuk mengurusinya. Makanya Nabi SAW menjelaskan, satu dari 7 golongan orang yang mendapatkan naungan nanti di akhirat adalah seorang pemimpin yang adil, yang melaksanakan tugasnya dengan benar. Dan luar biasa ancaman bagi pemimpin yang zalim. Ya. Luar biasa, dan bahkan Nabi mendoakan kutukan untuk orang-orang yang memimpin tetapi dia mempersulit. Allahumma man waliya min ummati syai'an fashaqqa alaihim fasquq alaihim. Ya Allah, barang siapa yang mendapatkan jabatan untuk mengurusi urusan kaum muslimin lalu dia mempersulit, maka kata Nabi SAW dalam doanya, maka persulitlah untuk mereka ya Allah. Ya. Sementara sebelumnya Nabi mendoakan orang yang mempermudah, pemimpin yang memudahkan urusan rakyatnya. Ya, memikirkan bagaimana kemaslahatan untuk rakyatnya. Dan ini semuanya telah diterapkan oleh generasi dahulu, apalagi oleh khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu taala anhum, apalagi Umar bin Khattab yang terkenal sekali bagaimana usahanya untuk menegakkan keadilan. Bahkan dia sendiri terjun untuk mencari atau meneliti rakyatnya, mengetahui keadaan dan situasi keadaan rakyatnya. Banyak kisah-kisah yang menarik dari beliau sebagai inspirasi bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin di zaman kita sekarang ini. Jadi ini landasan yang ketiga, yaitu patuh dan taat kepada pemimpin kaum muslimin.
Kepatuhan dan ketaatan ini fi ma'ruf, pada perkara yang ma'ruf. Dan perkara yang ma'ruf ini bukan hanya sekedar perkara agama, tetapi dalam perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan agama, apalagi untuk kemaslahatan umum. Makanya para ulama mengatakan wajibnya ya, mengikuti aturan mereka dalam maslahat-maslahat umum, seperti di jalan-jalan dibuatnya aturan dalam mengendarai kendaraan di jalanan, ini untuk kemaslahatan umum, termasuk tanda-tanda yang ada di jalan untuk lalu lintas ini, seperti lampu merah, marka jalan, aturan untuk mengendarai, adanya surat izin mengemudi. Ini semuanya adalah aturan-aturan yang wajib dipatuhi oleh seorang muslim, karena ini mengurus atau mengatur kemaslahatan umum. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, ini para ulama menjelaskan tentang ini dengan tegas ya. Kalau yang masalah keduniaan itu saja wajib ditaati, apalagi dalam urusan agama, dalam perkara agama. Ini dasar yang ketiga. Kemudian kita lanjutkan ke dasar yang keempat dari 6 landasan ya, yang berkenaan dengan akidah. Adalah al-aslur rabi' bayanul ilmi wal ulama wal fiqhi wal fuqaha wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Ya, bayanu al-ilmi wal ulama, penjelasan atau keterangan tentang ilmu, apa itu ilmu, wal ulama, itu siapa itu ahli ilmu yang sebenarnya, penjelasan tentang fikih, apa itu fikih, dan siapa mereka ahli fikih, fuqaha, wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum, dan menerangkan pula siapa orang yang meniru-niru atau menyerupai mereka tetapi bukan mereka, bukan ahli ilmu, hanya tampilannya saja ahli ilmu atau pakar fikih. Ya. Ini juga termasuk landasan untuk membedakan mana mereka yang sebenarnya, mana ilmu yang sebenarnya, mana yang bukan ilmu, mana ahli ilmu yang sebenarnya, dan mana yang hanya sekedar tampilan luarnya saja, atau hanya sekedar jabatannya saja. Ya, jabatan saja. Ini penting, dan ini sebagai dasar agar umat ini tidak kesasar, tidak salah arah ketika yang mereka tauladani, yang mereka ikuti, yang mereka panuti itu benar-benar ahli ilmu, benar-benar memiliki ilmu yang hak dan menerapkannya, benar-benar pakar fikih dan menerapkan fikihnya dalam kehidupan. Ya, sehingga umat ini terarah. Dan banyaknya kekacauan yang terjadi juga ketika semua yang mengaku ahli ilmu dijadikan sebagai panutan. Ya. Sehingga membuat juga terjadinya perpecahan. Ya. Karena orang awam ini tidak mengenali siapa yang sebenarnya ahli ilmu dan siapa yang tidak. Mana ilmu yang benar dan mana yang tidak, ini mereka tidak bisa mengenalinya. Maka di antara prinsip yang harus diketahui oleh seorang ahlus sunnah dalam masalah ini adalah mereka harus mendapatkan pengenalan, pengetahuan tentang apa itu ilmu yang sebenarnya dan siapa itu ahli ilmu yang sebenarnya. Wa qad bayyana Allah Ta'ala hadzal asl fi awwal suratil Baqarah min qawlihi, ya, awal surah Al-Baqarah, min qawlihi ya bani Israila udhkuru Al-Baqarah ayat 40, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, ya, wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun
wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum ila qawli qabla dzikri Ibrahim alaihissalam ya Bani Israel. Ya, sebelum Bani Israel sebelumnya, setelahnya. Ya, pada ayat yang ke-47. Jadi berarti 40 sampai 46. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Ini kriteria ahli ilmu. Ya, kriteria ilmu dan ahlinya. Ya. Artinya wahai Bani Israel, ya ke-40 ya, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan atasmu dan tunaikanlah sumpahmu, perjanjianku dan tunaikanlah janjiku, niscaya aku akan tunaikan janjiku. Ya, wa aufu bi ahdi, tunaikanlah oleh kalian janjiku. Maksudnya Allah meminta mereka berjanji. Ufi bi ahdikum, dan saya akan tunaikan pula dengan janji yang saya berikan kepada kalian. Wa iyaya farhabun, dan kepadakulah hendaknya kalian takut. Wa aminu bima anzaltu, dan berimanlah kalian dengan apa yang telah aku turunkan. Musaddiqan lima ma'akum, untuk membenarkan apa yang ada di bersama kalian. Ya. Wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama kufur kepada kitab tersebut. Ya. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Ini kriterianya juga. Orang yang berilmu, menerapkan ilmu, dan janganlah kalian memperjualbelikan atau menjual ayat kami untuk mendapatkan harga yang sedikit. Wa iyaya fattaqun, dan kepada akulah hendaknya kalian bertakwa. Wala talbisul haqqa bil batil, dan jangan kalian campur adukkan yang benar dengan yang batil. Wa taktumul haqqa, dan kalian sembunyikan kebenaran. Wa antum ta'lamun, sementara kalian berilmu tentangnya. Wa aqimus salat, ini juga kriteria ahli ilmu ya, tegakkanlah salat. Wa atuz zakat, ini untuk ahli kitab. Ya. Wa aqimus salat, tegakkanlah salat. Wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ata'muruna an-nasa bil birri, ini juga ditujukan kepada ahli ilmu. Ya. Apakah kalian menyuruh orang untuk berbuat kebaikan? Wa tansawna anfusakum, sementara kalian lupa diri kalian. Ya. Wa antum tatluna al-kitab, dan kalian membaca kitab-kitab. Maksudnya kitab yang diturunkan oleh Allah, memiliki ilmu yang banyak. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Kemudian Allah perintahkan mereka, wasta'inu bis sabri was salah, mintalah pertolongan dengan kesabaran dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, sesungguhnya salat itu benar-benar berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, mereka yang meyakini bahwa mereka akan berjumpa dengan Allah. Wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kriteria ilmu yang benar, yang menghasilkan amalan, dan kriteria ahli ilmu yang hak, yang hakiki. Itu yang mengerti tentang apa yang memahami apa yang diturunkan oleh Allah kepada mereka dan mengimaninya, kemudian mengamalkannya. Ya, mengamalkannya. Sementara mereka yang mengerti, membaca, sibuk dengan hafalan-hafalan tentang ilmu, tetapi mereka tidak mengamalkan, justru bertentangan amalan mereka dengan apa yang mereka baca. Ini bukan kriteria ilmu, bukan kriteria dan ciri-ciri ahli ilmu yang sebenarnya. Ini yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini ditujukan kepada Bani Israel yang memang mereka banyak ahli ilmunya. Ya. Banyak, dan mereka diungkapkan oleh Nabi SAW ketika pada Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, atau min ahli kitab,
sesungguhnya engkau akan datang kepada kaum yang mereka adalah orang berilmu, yang memiliki kitab, itu yang telah mempelajari kitab-kitab. Mereka sangat mengenali Nabi karena mereka membaca kitab-kitab mereka, tetapi tidak berpengaruh kepada keimanan mereka sehingga mereka tidak beriman, dan juga tidak berpengaruh kepada pengamalan mereka sehingga amalan mereka juga bertentangan. Dan mereka mengotak-atik kitab-kitab Allah. Yang cocok mereka ambil, yang tidak cocok mereka tidak mengambilnya. Bahkan berupaya untuk mengelabui, seperti kisah ayat-ayat rajam yang ada di dalam kitab mereka. Ini kejadian di zaman Nabi SAW, ketika salah seorang dari Yahudi berzina, kemudian mereka merasa nyaman untuk berhukum kepada Nabi, sehingga membawanya kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW mengatakan, datangkan Taurat. Ya, datangkan Taurat. Maka didatangkan Taurat dan disuruh dibaca oleh mereka. Ketika datang ayat rajam, ketika sampai kepada poin tentang rajam, mereka tidak membacanya dan bahkan menutup ayat tersebut. Ini di hadapan Nabi mereka melakukan itu. Inilah ciri-ciri ahli ilmu mereka, menyembunyikan kebenaran, ya, dan bahkan menyembunyikan kebenaran, kemudian mencampur adukkan yang hak dengan yang batil, menyamar-nyamarkan yang haram dan menutup-nutupi yang halal, ya. Yang haram jadi samar, yang halal dijadikan, dianggap hukumnya haram. Inilah peran mereka dalam kehidupan. Dan ciri-ciri penyimpangan-penyimpangan ahli ilmu di Bani Israel itu yang diceritakan oleh Allah kepada kita, agar kita tahu bahwa ahli ilmu itu yang sebenarnya bukan mereka, bukan mereka. Dan Allah SWT justru mengatakan, afala ta'qilun. Ini menunjukkan mereka bukan orang yang berilmu, bukan orang yang berakal, apalagi berilmu. Bukan orang yang berakal, apalagi berilmu, ya. Kemudian wa yaziduhu wuduhan ma sarrahat bihi sunnah fi hadzal kalam al-katsir al-bayyin al-wadih lil-'ammi al-balid. Dan ditambahkan pula oleh sunnah Nabi penjelasan yang terang tentang ciri-ciri ilmu yang benar, kemudian ciri-ciri ahli ilmu yang hakiki, yang sebagai penambah dari keterangan yang banyak di dalam Al-Quran yang sudah jelas, yang sudah terang, yang bisa dipahami oleh orang awam yang sangat sederhana pemikirannya, tetapi walau sejelas-sejelasnya diterangkan oleh Al-Quran, seterang-terangnya dijelaskan oleh sunnah, tetap saja, ya, thumma sara hadza aghrabul asya'. Ternyata ini menjadi perkara yang sangat asing. Jangankan di antara orang awam, di tengah-tengah ahli ilmu saja ini perkara yang asing. Mana ilmu yang benar, mana yang tidak. Ya. Bagaimana cara apa saja dalil-dalil dalam agama ini, mana yang hadis Nabi, mana yang tidak, mereka tidak mengenalinya. Pokoknya yang bila ada kata-kata Nabi bersabda, mereka sudah anggap hadis. Tidak bisa membedakan mana hadis, mana yang tidak. Ya. Makanya tersebar hadis-hadis yang palsu di tengah-tengah kaum muslimin, yang membawanya mereka-mereka yang dianggap berilmu. Ya. Perkara ilmu yang benar ini ciri-cirinya, ulama yang hakiki ciri-cirinya ini ternyata sudah begitu asing di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan di tengah-tengah ahli ilmunya. Wasaral ilmu wal fiqhu wal bid'ah wad dalalat. Bahkan ilmu yang benar, fikih yang benar berubah menjadi bid'ah dan kesesatan. Ya, orang yang ingin menyampaikan ilmu yang benar atau menyampaikan fikih yang benar dianggap ini hal-hal yang baru. Tidak kita kenal di ajaran-ajaran terdahulu. Ya, dan ini sebuah kesesatan, penyimpangan. Ya. Wa khiyaru ma indahum lubsul haqqi bil batil. Yang minimal ada di tengah-tengah mereka adalah ada memang ilmunya tetapi sudah bercampur dengan kebatilan. Ada ilmunya tetapi sudah dicampur baurkan dengan yang batil. Wa sara al-ilmu alladhi faradahu Allah Ta'ala 'ala al-khalqi wa madahahu la yatafawwah bihi illa zindiqun aw majnun. Hingga yang ilmu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, dan Allah memuji
orang-orang yang memilikinya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ini pujian-pujian Allah untuk ahli ilmu. Ya. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan ayat-ayat yang banyak yang bercerita tentang keutamaan ahli ilmu. Allah juga berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Ini pujian Allah untuk mereka yang berilmu. Ya, tiba-tiba dengan beraninya orang-orang yang, bahkan orang-orang yang tidak kenal agama, dari tampilannya saja, bukan tampilan agama, dengan mudahnya mereka mengaku memiliki ilmu agama yang dipuji oleh Allah pemilik-pemiliknya dalam Al-Quran. Ketika Allah mengatakan innama yakhshallah min ibadihil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah Ta'ala itu hanyalah dari hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Mereka dengan beraninya mengakui bahwa diri mereka ulama, tokoh ahli ilmu, sementara dari penampilannya mereka orang yang jauh dari agama. Bahkan beliau mengatakan, bahkan mereka zindiq, tidak mengenal ibadah, tidak nampak beribadah bersama kaum muslimin, ya, tidak nampak melakukan ketaatan-ketaatan yang berjamaah kaum muslimin dengannya, tidak nampak dalam masalah-masalah kemanusiaan, sosial dan seterusnya, ya. Dan bahkan ada orang-orang yang bahkan mungkin saja gila. Penuturannya, kata-katanya dalam urusan apapun juga tidak bisa ngawur, berubah-ubah pernyataannya. Secara logika saja tidak dikatakan orang yang bijaksana, tetapi tetap dianggap ahli ilmu dan mengaku ulama. Ini luar biasanya penyimpangan yang terjadi dari pokok ini. Wasara man ankarahu wa adahu wa sannafa fi at-tahdhir minhu wan nahyi anhu huwal faqihul alim. Ya. Faradahu wasara ilmu alladhi faradahu Allah Ta'ala 'ala al-khalqi wa madahahu la yatafawwahu bihi illa zindiqun aw majnun. Ini yang pertama tadi, ya, ilmu yang Allah puji pemiliknya banyak menjadi orang-orang yang tampilannya tidak menjanjikan, ya, ibadahnya juga tidak nampak, kedekatannya kepada Allah dalam ketaatan juga tidak nampak, bahkan lebih kepada tampilan artis-artis, ya, orang-orang yang bergerak atau di bidang entertain, dan bahkan dari sisi rambutnya, pakaiannya, ini tidak menunjukkan ahli ilmu yang dari para nabi, mereka yang ahli ilmu pertama kali. Kemudian juga pengikut-pengikut para nabi tidak ada sedikit pun kecocokan, tetapi mereka berani untuk mengaku bahwa mereka adalah pemilik ilmu yang Allah puji pemiliknya di dalam Al-Quran. Kemudian orang yang mengingkari, ya, orang yang mengingkari ilmu yang benar, ya, atau orang yang memusuhi dan membuat karya-karya untuk memperingatkan manusia darinya, dianggap dia al-faqihul alim, ya, dialah seorang faqih dan berilmu, ya, yang mengingkari ilmu yang benar, orang yang menegakkan agama dengan benar, ulama yang benar, ya, kemudian dimusuhi, yang memusuhinya dianggap itu yang faqih, itu ahli ilmu, itulah pakar-pakar, intelektual dan seterusnya. Nah, ini yang sangat penting karena memang kerancuan yang ada pada masalah ini membuat terjadi kekacauan dan hilangnya persatuan dan salah arahnya kaum muslimin dalam kehidupan mereka. Dan ini adalah landasan yang keempat. Insyaallah akan kita lanjutkan ke landasan berikutnya dari 6 landasan yang berkenaan dengan perkara akidah, keyakinan yang dijelaskan oleh beliau. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.